Shalom, berjumpa lagi dengan kami Dialog Teologi. Di sini puji Tuhan, oleh karena kita dapat bersama-sama mengobrol untuk membicarakan pelajaran sekolah Sabat yang sangat luar biasa pekan ini. Dan puji Tuhan juga adalah kita kehadiran tamu istimewa, dua hamba Tuhan, di mana dapat join bersama-sama dengan kita semua saudara-saudara. Dan kita akan, sebelum memulai untuk diskusi atau obrolan kita mau mengenal dulu. Baik, di sini ada Pendeta Sarwedi Nainggolan. Halo Pendeta Sarwedi, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik, Pastor. Oke, boleh mungkin memperkenalkan diri, pelayanan di mana Pendeta? Baik, terima kasih Pastor Chris. Nama saya Pendeta Muda Sarwedi Nainggolan. Saya melayani di Jemaat Muara Badak, daerah Kalimantan kawasan Timur. Namanya Indah Putri Sagala, dan Tuhan telah karuniakan satu orang putri yang mungkin demikian untuk perkenalan kita. Baik, terima kasih Pendeta Sarwedi Nainggolan. Pendeta Sarwedi Nainggolan dari Kalimantan Timur. Wow, luar biasa. Ada sahabat hamba Tuhan yang ikut bergabung dalam dialog ini dari pelayanan di Kalimantan Timur. Terima kasih, selamat bergabung Pendeta Sarwedi Nainggolan. Lalu ada lagi Pendeta Abigail. Salahkah saya menyebutnya? Mohon koreksi Pendeta. Pendeta Abigail, apa kabar Pendeta? Boleh memperkenalkan diri dan pelayanannya di mana? Baik, shalom. Saya Pendeta Muda Abigail. Fam saya Sihombing, saya orang Batak. Saya melayani di daerah Kalimantan kawasan Timur, tapi provinsi Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Murung Raya. Mungkin ini agak asing di telinga saudara-saudara, tetapi itu ada tempatnya ya, Kabupaten Murung Raya. Ya, terima kasih. Saya melayani di sini bersama dengan istri saya Priska Boru Saragi, dan anak saya masih satu, Kenneth Jeremy Sihombing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Sihombing ya. Oke, puji Tuhan. Dari Kalimantan Tengah, saudara-saudara pemirsa. Ini berkat yang luar biasa bahwa di mana saja hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan ada di tempat, di pos pelayanan, tapi saat ini kita digabungkan dalam sebuah dialog, dalam obrolan sekolah Sabat untuk hari ini. Baik, sebelum kita memulai obrolan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita undang Pendeta Sarwedi Nainggolan untuk memimpin kita dalam doa buka. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa di sorga, memiliki Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kami, yang mempercayakan kepada kami nafas kehidupan, dan bahkan Tuhan percayakan kepada kami tanggung jawab untuk dapat melayani Tuhan. Dan pada saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga diskusi pada saat ini akan dapat mengagungkan Tuhan dan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, dan juga menjamah lidah kami sehingga dapat berkata-kata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepada sahabat-sahabat kami yang akan mendengarkan, Tuhan juga memberkati, memberikan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang mereka dengarkan juga akan dapat hidup dalam pribadi mereka untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan dan siap untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa yang juga akan memberkati perangkat yang kami gunakan agar dapat berfungsi dengan baik, dan berjalannya diskusi ini juga akan berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Sarwedi Nainggolan. Baik saudara-saudaraku, kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang kedua, dan masih tema yang besar. Tema dalam triwulan ini adalah pendidikan sebagaimana
virtual background dari Pendeta Abi sudah menunjukkan tema kita triwulan keempat adalah pendidikan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat di dalam masa pandemi, karena dengan keadaan yang sehat, yang baik, maka kita dapat menghasilkan sebuah proses pendidikan yang luar biasa, terlebih di dalam keluarga. Maka saya berharap semua keluarga umat-umat Tuhan yang menyaksikan kiranya sehat selalu, dan biarlah nikmati pelajaran hari ini atau pelajaran pekan ini, bagaimana pendidikan di dalam keluarga itu. Oke. Bicara tentang pendidikan, selalu kita orientasinya kepada pendidikan formal, seperti sekolah-sekolah, dan kita dari tingkat TK mungkin sampai SMA atau perkuliahan, mahasiswa. Maka kita selalu, pada umumnya, orang tua atau keluarga memikirkan bahwa pendidikan itu yaitu di tingkat formal. Tapi saudara ketahui bahwa pendidikan itu yang pertama, seperti pelajaran pekan lalu, sekolah yang pertama di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Saudara-saudaraku yang sedang atau anak-anaknya yang sedang mengikuti kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau sekolah online, sehingga mereka belajar di rumah, jangan bersungut-sungut hai para orang tua, karena susah ya. Karena sekarang orang tua berperan menjadi guru di rumah dan luar biasa mendampingi anak-anak. Jangan bersungut-sungut, karena saudara-saudara, keluarga-keluarga umat Tuhan, saudara sedang menerapkan prinsip Alkitabiah pendidikan di dalam keluarga. Dan saudara-saudara sedang membangun proses pendidikan itu di dalam keluarga masing-masing. Di dalam ayat hafalan pelajaran kita dikatakan Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nanti ayat ini akan digali lagi oleh sahabat saya. Dan tetapi dari ayat ini kita melihat unsur keluarganya sangat-sangat terlihat jelas. Dikatakan, hai anakku, ada didikan ayah, ada ajaran ibu, dan anak mendengarkan didikan ayah, ajaran ibu itu. Unsur keluarga tercerminkan di dalam ayat hafalan kita. Baik, kita masuk di dalam sejarah manusia mula-mula. Kalau bicara tentang sejarah manusia mula-mula, maka kita kembali lagi seperti pelajaran yang pekan lalu, kembali ke Taman Eden. Maka di sana ada keluarga yang pertama. Sebelum banyak keluarga yang ada sekarang ini, ada keluarga yang pertama di Taman Eden. Bagaimana keluarga pertama? Salah satu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga yang pertama adalah mereka selalu, atau bukan selalu, tapi memang setiap waktu mereka dekat dengan Tuhan dan mereka menikmati pengajaran yang langsung dari Allah. Allah yang adalah guru sejati mereka, sejati bagi umat manusia. Nah, maka luar biasa, mungkin kita rindu juga di saat keluarga-keluarga memiliki segala masalah di masa kini, kita rindu ada Tuhan yang akan selalu mendidik keluarga kita. Dan Adam dan Hawa, pada saat keluarga pertama terbentuk itu, Allah sendirilah yang menjadi guru, membimbing, membentuk keluarga tersebut. Nah, saudara-saudaraku, maka dengan demikian, seperti pelajaran pekan yang lalu, kita melihat peristiwa penciptaan ini tidak hanya sekedar bicara penebusan, bicara kejatuhan, tetapi ada lensa pendidikan di dalamnya. Ada lensa pendidikan, di mana ada unsur antara manusia dan terlebih khusus keluarga menerima didikan ajaran dari Allah. Ada pesan-pesan. Poinnya adalah di dalam keluarga yang pertama, Tuhan meletakkan kepercayaan sebagai penata layan dalam hidup mereka. Pertanyaannya adalah, sebagaimana mereka manusia atau keluarga pertama diberikan tugas sebagai penata layan, apakah mereka menjalankan dengan baik? Apakah mereka melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Kita tahu terjadi kegagalan dalam keluarga yang pertama. Penyebabnya adalah tidak sepenuhnya
mengikuti atau menjalankan sang guru yang sejati itu, yang adalah Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menggunakan pikiran-pikiran mereka. Oleh sebab itu, banyak masalah terjadi dalam kehidupan keluarga pertama setelah kejatuhan. Itu menjadi sebuah, bisa dikatakan kalau istilah pendidikan itu sebuah ujian, lulus atau tidak lulusnya sebuah keluarga itu. Baik, saudara-saudara, rekan-rekan pemirsa, kita tahu bahwa di dalam pelajaran kita, sistem pendidikan itu sudah ada sejak permulaan. Rumah, keluarga harus menjadi tempat pendidikan yang sejati. Dan di sanalah dibawa kepada apa? Pengenalan akan Tuhan, Sang Khalik Pencipta. Apakah rumah kita, rumah keluarga kita menjadi seperti demikian, pusat pembelajaran pengenalan akan Tuhan? Atau sebaliknya, kita sudah beralih, sudah tidak lagi hidup dalam rencana Tuhan, dalam pendidikan yang sejati itu. Karena kita tahu tantangan di zaman modern ini, banyak keluarga-keluarga lepas tangan, cuci tangan, menyerahkan pendidikan anak-anak, pendidikan keluarga hanya ke dalam apa? Sekolah formal. Nah, baik, kita akan lihat pelajaran-pelajaran kita. Ada contoh-contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh pelajaran Alkitab yang diceritakan baik dalam masa kanak-kanak Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat masa kanak-kanak Yesus? Apakah di dalam kanak-kanak Yesus hidup di dunia ini ada sebuah proses pendidikan baginya? Bagaimana menurut pendeta Abi melihat masa kanak-kanak? Nanti pendeta Abi juga bisa mungkin menjelaskan bagaimana juga peran orang tua, terlebih orang tua Yesus di sana ya. Bisa berkaitan juga dengan pelajaran nanti hari Rabu, bagaimana peran orang tua yang semestinya. Bagaimana pendeta Abi? Ya, baik, terima kasih Pendeta Chris untuk kesempatan yang diberikan. Dalam segala hal pasti kita melihat kepada Yesus ya, melihat kepada apa yang Yesus lakukan atau apa yang Yesus alami gitu. Ya, ini penting sekali bagaimana kita melihat apa yang Yesus alami dalam konteks pendidikan di pelajaran kita pada saat ini. Tetapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini fokusnya atau berusaha menggambarkan tentang bagaimana Yesus sebagai objek pendidikan itu sendiri, atau ya masa kanak-kanak Yesus, dia sebagai yang dididik di sini ya, yang dididik. Dan kita tahu sendiri bahwa ayat-ayat atau kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang masa anak-anak Yesus sangat sedikit sekali, bahkan kita sulit untuk menerima gambaran. Tapi kita bisa melihat dari apa yang Ellen G. White katakan, dan kita juga bisa melihat dalam Alkitab apa yang Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus lakukan dalam pendidikan mereka, dalam mengajarkan kepada Yesus ya. Yang pertama mungkin yang bisa kita lihat di sini bagaimana Yesus memilih Maria dan Yusuf. Allah memilih Maria dan Yusuf sebagai atau saya perkecil lah, Maria ya, sebagai wanita yang akan mengandung dan melahirkan Yesus. Ya, proses pemilihan ini pun saya pikir sangat apa ya? Ya, luar biasa lah. Bahkan ada beberapa denominasi yang meninggikan Maria karena memang mereka anggap Maria ini wanita yang luar biasa, wanita suci, wanita kudus, belum disentuh laki-laki gitu. Dan dari segi tabiat pun dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia yang dipilih untuk dapat menjadi ibu bagi Yesus. Nah, jadi dalam pelajaran kita, saya sederhanakan saja, dalam pelajaran kita intinya adalah bahwa Maria dan Yusuf, atau dalam konteks ini orang tua, adalah guru yang pertama, bukan hanya guru yang sejati, tapi guru yang pertama bagi anak-anak.
zaman Yesus atau bahkan zaman Perjanjian Lama, ya sekolah-sekolah formal itu tidak terlalu digambarkan dengan gamblang gitu ya. Karena memang orang tua lah adalah guru mereka. Gitu. Orang tua adalah yang mendidik mereka. Nah, betul apa yang Pendeta Chris tadi singgung, ada fenomena sekarang anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun masuk sekolah. Saya juga bingung, anak-anak 3 tahun di sekolah ngapain, anak-anak 2 tahun. Padahal itu adalah fondasi yang betul-betul diperlukan, ditanamkan kepada mereka oleh orang-orang tua, ya. Dasar-dasar yang baik, ya. Pengenalan akan Yesus Kristus di situ, ya, kepada kepada anak-anak. Nah, saya juga melihat di sini bagaimana para orang tua Kristen, kalau saja mereka tidak mau mendidik anak-anak mereka, akan ada yang mendidik mereka. Ya, artinya kalau saya sebagai anak, orang tua saya nggak mau mendidik saya, maka saya akan mencari role model yang lain atau di luar sana kanan kiri yang bisa mengajarkan saya. Nah, ini kan bisa kedua arah, bisa ke arah yang negatif atau ke arah yang positif. Ketika orang tua tidak mendidik saya dengan baik di rumah, ada yang sisi positifnya, mereka lari ke gereja atau lari ke guru spiritual, pendeta, itu bagus. Tetapi ada yang lari ke guru-guru yang lain yang tidak benar. Nah, inilah pentingnya peran orang tua. Pertama, yang jelas orang tua itu harus menyadari bahwa mereka adalah guru yang pertama, guru yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang seorang anak, bukan guru di luar, ya, atau guru-guru yang seperti Pendeta Chris singgung juga tentang guru yang ada di sekolah atau guru les dan sebagainya. Kita sebagai orang tua lah yang betul-betul bertanggung jawab paling pertama untuk pendidikan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abi. Kita jangan kaku ya, kita boleh ngobrol santai saja. Yang mau bicara langsung bicara, yang mau menyampaikan tambahan silakan. Terima kasih Pendeta Abi sudah menggambarkan sedikit apa yang menjadi pelajaran masa kanak-kanak Yesus. Jadi ada sebuah unsur kehidupan keluarga yang dijalani oleh Yesus, walaupun sangat-sangat sedikit diceritakan dalam Alkitab, tapi ada peran yang diangkat mengenai peran orang tua terhadap pertumbuhan dari Yesus Kristus sejak dia dari anak-anak dan bertumbuh menjadi dewasa. Dengan kata lain, orang tua harus ingat punya peran penting dalam menumbuh kembangkan anak-anak. Yang menariknya lagi adalah tentang masa kanak-kanak Yesus ketika dia dibentuk oleh orang tuanya ini membawa Yesus kepada apa? Guru yang sejati, kepada Allah untuk dididik. Itu poin penting juga saya pikir dan saya rasa, karena banyak buku, banyak teori, banyak metode-metode dunia dalam mendidik anak, tetapi tidak ada yang bisa menandingi ketika guru ilahi, guru yang sejati itu turun tangan mendidik anak-anak kita. Maka orang tua harus membawa setiap anak-anak untuk dididik menurut kehendak Tuhan, menurut cara Tuhan, dan bawa kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pendeta Abi. Nanti boleh tambahkan lagi Pendeta Abi, jangan cukup di situ. Nah, tetapi di dalam sebuah proses pendidikan itu kan ada komunikasi ya. Karena bagaimana ajaran ayah, didikan ibu bisa tersampaikan kepada anak. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu pengajaran itu harus tersampaikan. Salah satu menyampaikan pengajaran itu atau didikan itu melalui komunikasi. Sebagaimana Allah komunikasi dengan Adam dan Hawa, memberikan semacam tuntunan, aturan, dan sebagainya, dikomunikasikan. Berarti ini komunikasi penting. Pendeta Sarwedi, bagaimana melihat hal ini dalam membangun sebuah komunikasi pendidikan dalam keluarga itu? Baik, terima kasih Pastor Chris. Memang komunikasi adalah bagian yang sangat krusial sebenarnya. Bisa saya sebutkan begitu, karena di dalam
dalam segala hubungan, komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Apakah itu dalam hubungan dengan teman, dalam keluarga. Konteks pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini bicara tentang keluarga dalam sisi pendidikan, kan begitu. Nah, bisa saja saya sebagai orang tua atau ayah memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana kehidupan yang baik dan yang tidak baik. Tetapi kalau saya mengkomunikasikannya gagal, maka yang dicapai pun akan tidak sesuai yang diharapkan, tidak akan maksimal. Katakan saya tahu bagaimana anak-anak harus dibiasakan untuk bangun pagi atau dibiasakan untuk sopan santun. Tetapi ketika saya menyampaikannya kepada anak-anak dengan cara yang tidak tepat di hatinya, itu akan membangun hal yang berlawanan justru. Mungkin pernah baca Dale Carnegie ya, pernah tahu Dale Carnegie ya. Dia tulis dalam bukunya bahwa kalau kita mengkritik, dalam bukunya bagaimana mencari teman, kira-kira begitu, saya lupa detailnya ya. Dia tulis, kalau kita mengkritik, justru itu akan menimbulkan kebencian. Bayangkan kalau kita mendidik anak-anak di dalam rumah tangga, memberitahukan kesalahannya dengan cara memarahi, tapi kita tidak kasih tahu bagaimana yang baik. Jadi itu akan membuat satu kesan dalam pikirannya bahwa bapak saya ini tidak suka saya. Padahal tujuan saya adalah supaya dia kerjakan yang baik, supaya dia sopan. Tapi ketika dia tidak sopan langsung saya marahi, walaupun tujuannya mulia tidak akan bagus. Jadi komunikasi memegang peran yang sangat krusial. Komunikasi ini sebenarnya bukan hanya sekedar verbal yang disampaikan lewat mulut. Komunikasi itu juga menyangkut itu mimik wajah, ekspresi dan sikap. Itu membangun kesan dalam pikiran anak-anak itu sendiri. Saya beruntung memiliki istri yang latar belakangnya bertolak belakang dengan saya. Seperti kita ketahui, logat saya ini kan jelas orangnya seperti orang yang hidup di jalanan berapa puluh tahun begitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan yang diharapkan, kadang-kadang langsung mendidih kan begitu. Tetapi ketika kita menyadari peranan kita sebagai orang tua dalam keluarga, peranan kita sebagai ayah, kita akan tahu bahwa tidak semua bisa harus seperti yang kita bayangkan. Jadi kita komunikasikan itu, kita sampaikan itu dengan cara yang bisa dimengerti oleh orang itu sendiri. Contohnya ketika saya bicara dengan anak saya sekarang baru berumur 2 tahun 2 bulan. Saya kalau komunikasi dengan dia, saya gunakan dengan seperti saya berbicara dengan Pastor Dede atau Pastor Chris. Ya mungkin dia akan bingung apa arti filsafat ini, tidak mengerti dia itu. Jadi poin saya adalah komunikasi itu kita harus bisa mengerti dari sisi orang yang teman kita bicara. Anak kita, umur berapa dia? Kita bicara sesuai dengan itu. Lalu kemudian dalam pelajaran sahabat kita ini dibahas bukan hanya sekedar tentang mendidik anak, tetapi ternyata mendidik semua anggota keluarga, termasuk orang yang sedang berkomunikasi itu sedang dalam pendidikan. Bisa saja saya sedang melatih diri saya untuk bisa lebih sabar, lebih bagus berkomunikasinya. Bisa saja di saat yang sama pasangan saya sedang belajar juga tentang komunikasi yang baik, bagaimana menyampaikan maksud-maksud pendidikan yang baik. Seperti tadi, tidak cukup ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, tidak cukup dimiliki ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh oknum pendidik itu sendiri. Perlu kemampuan untuk berkomunikasi.
Mungkin teman-teman, bapak-bapak pendeta atau teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan ini pernah mengikuti kelas di waktu SMP kah, atau di waktu SMA kah, di waktu kuliah, dengan guru yang kejam, yang sedikit-sedikit lempar penghapus lah, yang sedikit-sedikit pukul meja lah, dan sebagainya kan. Banyak pelajaran-pelajaran yang disampaikan sebenarnya bagus dan perlu, tapi itu sering lewat. Kita tidak bisa ingat apa yang disampaikan, bisa kita tidak terima dengan sempurna. Kenapa? Kita sudah memiliki kesan yang tidak menerima orang itu. Jadi ini lebih berbahaya, karena kebenaran itu akan tertolak secara otomatis oleh karena gaya kita berkomunikasi. Ini beban bagi saya. Jadi ketika saya bicara ini tidak sedang saya memberitahukan kepada orang lain. Saya sedang membicarakan ini kepada diri saya juga termasuk, bahwa komunikasi ini memiliki peran. Nah, pelajaran sahabat kita ini juga mengajak kita, komunikasi itu bukan hanya sekedar belajar dari kemampuan intelektual dan juga latihan komunikasi tadi, tetapi bagaimana hubungan vertikal antara yang berkomunikasi itu dengan Tuhannya. Kalau kita pelajari dan kita baca dalam banyak tulisan bahwa hubungan seseorang dengan Tuhan memiliki dampak dan peranan yang sangat besar bagaimana dia bereaksi atau berkomunikasi atau merespon orang lain. Jadi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan? Semakin jauh hubungan saya dengan Tuhan, maka semakin jauh juga hubungan komunikasi saya dengan anggota keluarga saya. Semakin dekat keluarga itu dengan Tuhan, semakin dekat saya dengan Tuhan, komunikasi dan hubungan antara keluarga itu akan semakin erat. Nah, dan lebih dalam lagi, pelajaran ini mengajak kita bukan hanya sekedar mengajak anak-anak atau anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, saya tidak hanya diajak bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, mendidik anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya itu yang diajaknya, tetapi kita diajak juga bagaimana berkomunikasi yang baik antara anggota keluarga. Kita bisa banyak mendengar bagaimana ada orang-orang atau anggota-anggota keluarga yang ketika sudah bertumbuh besar, dewasa, kakak dan adik tidak mau saling ketemu, tidak mau bertegur sapa. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri itu bagian dari kegagalan dalam komunikasi. Apakah itu yang diteladankan oleh orang tua seperti yang Pastor Abi tadi sampaikan, atau yang dibangun oleh mereka sendiri dengan pengertiannya. Jadi komunikasi ini adalah hal yang sangat krusial, karena itu menyangkut hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan anggota keluarga, hubungan saya dengan orang banyak. Itu sangat memegang peran yang sentral di dalam pendidikan. Kalau saya sampaikan berita yang bagus dengan cara penyampaian yang menyakitkan, tidak akan diterima. Tetapi kalau saya sampaikan dengan cara yang enak didengar, mungkin beritanya tidak sedahsyat yang dibayangkan. Tetapi karena narasinya enak didengar, maka orang antusias untuk mendengar dan tertarik untuk terlibat dari apa yang disampaikan itu. Apakah itu ajakan atau himbauan ataupun pengajaran, orang akan tertarik ke sana. Karena apa? Ada kesan yang didapat dari komunikator tadi. Jadi perlu kita harus perhatikan peranan komunikasi ini. Perlu kita harus menggunakan tools komunikasi ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam sisi pendidikan untuk bisa maksimal, agar semua hal-hal yang baik bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan, bisa hal yang kurang benar bisa dikoreksi dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Demikian mungkin sejauh ini. Bila mana ada yang mau ditambahkan nanti boleh. Oke, terima kasih Pendeta Sarwedi Nainggolan. Ini menarik mengenai komunikasi. Saya menangkap bahwa orang tua harus memiliki juga komunikasi dengan Tuhan yang baik, dengan benar,
Karena Tuhan juga mengkomunikasikan maksud dan pengajarannya kepada kita melalui firman-Nya. Maka orang tua harus memiliki konektivitas dalam komunikasi dengan Tuhan, maka bisa terjadi sebuah jalinan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Menyangkut komunikasi, maka saya berpikir dalam hubungan keluarga ini mengenai quality time, kualitas waktu keluarga itu. Banyak anak-anak masa kini, modern ini, sudah yatim piatu yang padahal orang tuanya lengkap. Oleh karena apa? Komunikasinya tidak ada. Ini menarik sekali. Terima kasih. Maka dengan demikian, ini sangat-sangat luar biasa pelajaran kita yang di mana peran orang tua di dalam membangun sebuah pendidikan yang luar biasa, yang sejati di dalam keluarganya sendiri. Jangan kita cuci tangan, jangan taunya kita hanya memiliki anak tetapi tidak tahu bagaimana membangun sebuah peranan orang tua. Isu yang sekarang ini, kebetulan istri saya pengajar, saya ketika mendengar komplain-komplain dari orang tua murid di sekolah formal. Komplainnya apa? Karena online ya belajar saat ini kan paling banyak. Orang tua berkomplain, aduh anak saya ini nggak bisa mengatur gadgetnya, main terus game online katanya. Lalu sampai mereka minta begini, kalau bisa nggak orang tua membuat sebuah program, jadi ada namanya program sita HP di rumah katanya. Jadi guru akan suruh untuk disita, jadi dijadwalkan disita HP di rumah, disimpan oleh orang tua. Lalu saya bertanya kepada istri saya, di mana peran orang tua? Di mana pelajaran yang lalu otoritas itu? Di mana kepemimpinan orang tua itu? Sehingga harus cuci tangan sih, sepertinya tidak sanggup dan akhirnya menyerahkan kepada pihak sekolah secara formal. Nah, pelajaran hari ini atau pekan ini sangat penting, peran orang tua itu. Bagaimana? Pendeta Abi ada tambahan lebih lagi dalam lagi tentang peran orang tua yang harus kita tampilkan, yang kita harus sajikan dalam diskusi atau dialog kita ini. Ya, saya bacakan yang jadi ayat di dalam Pelajaran Sekolah Sahabat kita ya. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Misal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dari pelajaran sekolah sahabat ini ya, saya tadi sempat singgung sedikit mengenai peran orang tua dan digambarkan juga oleh Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus sendiri. Salah satu poin yang saya dapat dari pelajaran ini adalah harus adanya sinkronisasi antara bapak, ibu, ya, antara kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya, hafalannya katakan yang mendidik adalah ayah, yang mengajar adalah ibu. Ya, walaupun kita perlu dalam lagi, kenapa dengarkanlah didikan ayahmu, sedangkan selanjutnya dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Ya, kalau saya secara pribadi sih memang kalau anak-anak, kalau soal pengajaran lebih kepada ibu, karena ibu yang secara verbal lebih sering berkomunikasi, mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang lain-lain, nilai hidup ya, bagaimana bersikap dan lain sebagainya. Ibu itu sangat-sangat krusial sekali perannya. Nah, harus adanya sinkronisasi antara dua ini, bapak sama ibu. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya orang tua gagal ya, saya bisa katakan ada yang mungkin keluarganya broken home, bapak ibunya bercerai, atau ada yang masalah berikutnya tidak seiman. Nah, ini juga saya dorong pada orang-orang muda khususnya di jemaat saya lahir dari keluarga yang tidak seiman, bapak sama ibu saya, dan saya merasakan sesuatu yang tidak nikmat ya. Maksudnya saya adanya dualisme pengajaran, bapak saya maunya A, ibu saya maunya B. Saudara-saudara lihat anaknya kan jadi bingung, jadi dalam tanda kutip korban di sini ya. Pengajaran yang tidak sinkron antara bapak sama ibu, yang satu maunya A, yang satu maunya B. Walaupun kita tahu pengajaran itu standarnya satu ya, harus berdasarkan Alkitab. Tetapi kalau misalnya kedua orang tua ini hanya salah satu saja yang berdasarkan Alkitab, yang satu enggak,
maka sulit ya. Oleh karena itu peran orang tua sangat-sangat penting sekali. Jadi ya khusus buat orang-orang muda ya, pesan ini adalah bahwa ketika kita mau membangun sebuah keluarga, membangun rumah tangga, kita harus yakini bahwa pasangan saya ini mau betul-betul memiliki pemahaman yang sama dengan saya, dengan dasar Alkitab ya. Punya cara yang makanya Alkitab katakan sepadan ya. Tidak, apalagi ini soal iman ya. Saya miris sekali memang kalau kita lihat fenomena terjadi di gereja kita ya, orang-orang muda yang yang penting saya cinta, yang penting saya nyaman dengan orang itu. Karena seperti banyak orang-orang bilang, kalau sudah berumah tangga itu beda dengan pacaran ya, apalagi sudah punya anak. Wow, itu beda sekali. Saya belum begitu berpengalaman dalam rumah tangga, karena saya masih umur 2 tahun, sama seperti pendeta Sarwedi. Saudara-saudara, beda sekali kehidupan kita pacaran, rumah tangga, apalagi sudah punya anak ya. Ya puji Tuhan, saya dengan istri saya seiman, punya prinsip yang sama, artinya dalam keimanan, dalam dasar-dasar Alkitab. Nah, kalau berbeda yang seperti saya alami dengan orang tua saya, rasanya sangat sulit sekali, saudara. Makanya saya bilang tadi, ketika salah satu dari orang tua, apalagi kedua orang tua gagal dalam menyampaikan pelajaran pendidikan, apalagi ini mengenai pengenalan akan Tuhan, ini salah satu yang paling penting dalam kehidupan ini, pengenalan akan Tuhan. Mereka gagal, saudara. Ya, saya punya pengalaman dari anggota-anggota jemaat saya yang sekarang sudah dewasa, yang sudah punya anak, yang bercerita bahwa saya dulu nggak dapat pendidikan agama dari orang tua saya. Nah, puji Tuhannya, saya larinya ke pendeta, saya larinya ke gereja. Nah, ini peristiwa-peristiwa atau momen-momen seperti ini nggak semua bisa kita lihat. Artinya nggak semua saya nggak dapatkan dari rumah ya, pengajaran tentang Tuhan, lalu saya ke gereja. Nah, ada yang tidak dapat di rumah, dia larinya ke hal negatif. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak menjalankan peran kita dengan baik, maka anak-anak ini akan cari siapa sih yang bisa jadi role model saya, yang bisa jadi guru saya. Nah, lalu yang berikut dari pelajaran ini saya juga bisa ambil satu kesimpulan bahwa kecenderungan ya. Kecenderungan begini, artinya saya pernah dapat pertanyaan ini bahwa pendeta, kalau saya dari orang tua yang saya katakanlah anak-anak pendeta, ini anak pendeta karena kita ini semua pendeta. Ada banyak yang merasa bahwa kok anak-anak pendeta begitu sih, apa jangan-jangan nggak diajarin di rumahnya, atau bahkan merasa bahwa belum tentu orang tuanya ini baik, tetapi anaknya itu baik sama seperti orang tuanya. Mengerti maksud saya kira-kira di sini? Ketika orang tuanya itu baik, kecenderungan anak itu baik lebih besar, walaupun sama seperti Adam dan Hawa, mereka punya kebebasan memilih. Tetapi di saat yang sama, ketika orang tua itu dalam tanda kutip jahat, buruk, tidak beriman, bukan berarti anak-anak ini pasti jahat, buruk, dan tidak beriman. Kecenderungan itu ada, dan kecenderungan itu membuat kemungkinan itu lebih besar. Tetapi anak-anak ini punya kebebasan memilih untuk mencari guru spiritual atau mencari sarana-sarana lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Nah, makanya saya bilang tadi, peran orang tua sangat penting, karena itu akan menurunkan kecenderungan yang lebih besar kepada anak. Kalau orang tuanya merokok, kecenderungan anak-anak merokok itu pasti jauh lebih besar, walaupun itu tidak menjadi satu kepastian. Mungkin itu poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih terakhir. Thank you, Pendeta Abi, luar biasa. Maka kita sudah lihat, saudara-saudara pemirsa, bagaimana alur dari konsep pendidikan dalam keluarga itu sepanjang pekan ini. Tetapi yang paling penting juga di sini, jangan ini hanya sebagai momentum saja atau sebagai hanya pembelajaran pengetahuan belaka, tetapi harus ada komitmen, harus berulang-ulang dilakukan, karena kita manusia pelupa, ya kan? Jadi kita seringkali lupa, maka dikatakan jangan kamu lupa.
Nah, bagaimana menjelaskan ini Pendeta Dedi mengenai jangan kamu lupa tentang proses pendidikan dalam keluarga itu? Terima kasih Pendeta Chris. Saya hampir lupa kalau saya ikut pembahasan karena saya menikmati pembahasan dua teman kita tadi ya. Saya pikir tadi sudah closing statement aja, sudah selesai pelajaran Sekolah Sabatnya. Luar biasa menarik sekali. Makanya itu penting. Kenapa penulis Sekolah Sabat memberikan ayat temanya di Amsal 1 ayat 8 yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pendeta Abi. Kita diminta untuk mendengar dari sekian banyak aspek komunikasi. Tadi landasan yang sudah dibangun oleh Pendeta Sarwedi. Hal yang penting kemudian adalah bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga mau mendengarkan. Kita semua punya pengalaman di sekolah, bukan? Sebagai seorang tenaga pengajar. Kenapa komplain orang tua lebih banyak daripada kita komplain guru mungkin ketika kita menghadapi anak-anak? Karena kita orang tua di sekolah lebih banyak mau mendengarkan keluh kesah anak-anak dibanding orang tua di rumah mendengarkan keluh kesah anak-anaknya. Jadi sepertinya anak-anak lebih percaya sama gurunya daripada sama orang tuanya. Itu kan komplain yang sering kita dengarkan sama-sama. Pak, kenapa kok sepertinya anak saya ini lebih percaya sama Bapak ya daripada sama saya? Boleh nggak Bapak kasih tahu dia supaya jangan begini, jangan begitu? Sehingga sepertinya, tadi Pendeta Chris singgung, otoritas orang tua itu lemah, melempem di depan anak-anaknya. Tapi kalau sama gurunya, diancam. Saya telepon sama guru kamu ya, wah takut dia langsung respons, oh jangan. Karena mungkin orang tua lupa peran penting sebagai orang tua yang bukan hanya sekedar memberikan pengajaran, tapi juga sebagai seorang yang mau mendengarkan anak-anaknya. Saya kasih satu contoh betapa pentingnya aspek mendengar ini. Ingat, Menara Babel yang dibangun yang sangat hebat itu jatuh cuma karena hal yang sangat sederhana. Kejadian 11 ayat 7 Tuhan bilang, yuk kita bikin kacau mereka semua yuk. Akhirnya semua kacau. Pertanyaannya, bagaimana caranya dibikin kacau orang-orang Babel ini? Ya, jawabannya ada di Kejadian 11 ayat 7. Mereka dibuat Tuhan saling tidak mengerti. Nah, tidak mengerti ini bahasa aslinya berarti yismeu, dari kata dasar syama. Nah, mereka tidak mau mendengar. Kata dasar syama atau shema ini juga muncul di Amsal 1 ayat 8, kata mendengarkan orang tuamu. Jadi kata ini ternyata penting. Karena tidak mau dengar-dengaran, tidak mau mendengar, akhirnya timbul kekacauan. Kekacauan itu bukan hanya sekedar merusak persatuan, tapi kekacauan itu juga memutus hubungan dengan Tuhan. Karena tidak mau mendengar. Makanya Tuhan punya antitesis hubungan dengan masalah ini. Seperti tadi sudah disampaikan. Dibikinlah, Tuhan bilang, Musa, kamu harus ulangi lagi apa yang sudah kuajarkan. Dan ketentuan-ketentuan yang sudah kubuat, kamu harus ulang lagi, kasih tahu sama bangsa Israel. Maka dengan atas petunjuk Tuhan, kita bisa menikmati buku Deuteronomos, buku Deuteronomy, buku ulangan, yang orang bilang the second law. Second law bukan berarti ini hukum yang kedua yang tidak jauh lebih penting daripada hukum pertama, tapi ini adalah bentuk ekspresi pengulangan. Ulangan, diulangi lagi semua ketentuan-ketentuan dan pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan konsepnya sederhana. Makanya kita sering mengucapkan kalimat berkat di Ulangan pasal 28 ketika kita selesai khotbah dan menumpangkan tangan untuk jemaat kita. Semua berkat-berkat ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu mendengarkan. Jadi kalau kamu dengar-dengaran, kamu akan dapat segala berkat-berkat ini. Dan Tuhan minta supaya semua orang Israel mengajarkan ini berulang-ulang. Karena tadi ada kecenderungan kelemahan dalam komunikasi, di mana kita sering lupa. Walaupun kita ya menggunakan bahasa yang sama, sering kan sama istri ya. Saya nggak tahu apakah kalian teman-teman mengalaminya, tapi biasanya di rumah tangga kita pakai bahasa yang sama, logat yang sama. Saya sampai bilang, ngerti nggak soal apa yang kita bilang? Lo ngerti nggak gue bilang apa? Ngerti. Tetapi kenapa kok penerapannya berbeda? Kita pakai bahasa yang sama, tapi but we refuse to listen. Kita menolak untuk mau mendengar dan mengerti apa yang diucapkan. Ini penting juga. Jadi dalam hal ini peran anak-anak diminta supaya mendengar apa yang diucapkan atau disampaikan, diajarkan oleh orang tuanya. Makanya Ulangan 6 jadi fundamental sekali bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan bilang, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bukan hanya sekedar untuk diminta mereka mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa, tapi prinsip-prinsip
Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka di sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, itu harus diingat sama mereka. Tentang pekerjaan Allah yang sangat ajaib, kemudian peringatan-peringatan supaya mereka tidak melupakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, itu ditekankan. Katanya mau bangun, kasih tahu sama anak-anak. Mau makan, kasih tahu. Mau dalam perjalanan, kasih tahu. Mau duduk, mau ngapain, kasih tahu. Bahkan kalau bisa, pampang di palang pintu rumah supaya semua orang bisa melihat dan menyaksikan. Dan kalau melihat dan membaca bentuk narasi sejarah apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka dipisah di satu gunung Gerizim, satu gunung, saya udah lupa itu gunung yang satu, masing-masing suku dibagi 6 sebelah dan 6 di sebelah, maka di Tugu itu dibangun sebuah monumen supaya semua orang-orang Israel setiap kali memandang monumen itu mereka ingat sama Tuhan. Maka sekarang pertanyaan penting buat kita, monumen apa yang kita bangun di dalam rumah tangga supaya kita bisa mengingat semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan monumen apa yang bisa kita buat dalam rumah tangga supaya kita boleh berkomunikasi baik satu dengan yang lain. Ya tadi Pendeta Sarwedi bisa katakan, ada penunggu pagi, ada penunggu malam. Ini adalah monumen-monumen penting yang harus kita lakukan dalam rumah tangga sebagai pembelajaran. Suami belajar untuk menjadi imam yang baik, ibu belajar menjadi seorang, kalau Pendeta Abi tadi sampaikan, sebagai seorang pengajar yang baik. Dan anak-anak belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Sehingga pendidikan di rumah tangga itu boleh dicapai. Dan goalnya, sudah pasti, goalnya memulihkan peta Allah yang hilang. Nah, saya pikir itu yang bisa saya berikan. Kalau ada tambahan dari teman-teman, wah senang sekali kita. Silakan Pendeta Chris. Baik, terima kasih Pendeta Dedi tentang Ulangan pasal 6. Luar biasa uraian tentang sederhana mendengar itu sangat penting dan berkuasa. Oke, maka saya berharap dengan diskusi atau obrolan ini akan saudara-saudara dapatkan apa intisari dari tema pekan kita dalam tema besar triwulan ini pendidikan. Judul pekan ini adalah keluarga. Maka saya berharap para pemirsa, keluarga-keluarga umat Tuhan akan menjadi keluarga yang sejati, di mana di dalamnya hidup pendidikan sejati yang Tuhan rencanakan. Karena itu menjadi berkat bagi setiap keluarga. Baik, ada tambahan atau yang lain, Pendeta Sarwedi atau Pendeta Abi dan Pendeta Dedi, sebelum kita masuk dalam closing statement untuk penutup? Pendeta Sarwedi, ya udah angkat tangan ini. Saya mau tambahkan tentang karena kita bicara tentang pendidikan ya, dan ini luas kalau pendidikan ini, dan di dalam rumah tangga itu merupakan hal yang sangat sentral karena keluarga itulah sekolah yang pertama kan, dan itu tidak pernah habis sekolahnya di dalam rumah tangga. Nah, yang mau saya tambahkan dari komunikasi ini adalah bahwa ketika belajar atau mau diajar harus percaya, sepenuhnya percaya. Jadi ini dari sisi orang yang diajar harus percaya sepenuhnya. Karena begini, dari mana kalau saya belum tahu, dari mana saya tahu kalau 1 tambah 1 itu 2? Itu hanya karena saya percaya sepenuhnya kepada dia yang mengajarkan itu. Dari mana saya tahu kalau di surga itu ada Tuhan? Hanya kalau saya percaya sepenuhnya kepada Bapak saya yang mengajarkan itu. Jadi harus ada trust. Itu trustnya itu enggak ada toleransi sedikit pun. Harus benar-benar percaya. Jadi saya sebagai anak didik harus percaya sepenuhnya kepada pendidik. Dalam hal pelajaran sekolah sahabat kita itu adalah orang tua. Saya harus percaya sepenuhnya. Nah, di saat yang sama, itulah saya sebagai orang tua harus bisa dipercaya memang. Jangan sampai saya ajarkan 1 tambah 1 adalah 1 atau 1 tambah 1 adalah 3. Dan ketika apa yang saya ajarkan itu sudah
dipercaya sepenuhnya oleh yang saya ajari, dia sudah membangun trust yang maksimal, lalu ternyata yang saya ajarkan itu tidak tepat, apakah itu dalam komunikasinya, apakah itu dalam narasinya, apakah itu dalam konten atau isi pekabarannya, tidak tepat, itu akan berdampak sangat fatal kepada anak didik itu sendiri. Jadi ini yang mau saya sampaikan, bahwa betapa perlunya peranan trust atau kepercayaan itu di dalam pendidikan. Dari sisi anak harus percaya sepenuhnya kepada pendidik, sementara pendidik harus memang bisa dipercaya. Begitu barangkali Pastor Chris. Baik, terima kasih Pendeta Sarwedi Nainggolan. Ada tambahan lagi yang lainnya? Baik, kalau sudah luar biasa pelajaran kita, baik, kita akan akhiri dengan closing statement. Saya minta dari rekan-rekan pendeta untuk menyampaikan kalimat kunci, kalimat penutup yang menjadi sebuah poin yang boleh dibawa atau diterima para pemirsa yang mendengarkan pelajaran pada pekan ini melalui dialog teologi ini. Baik, saya mau menyampaikan kalimat penutup. Nanti habis ini Pendeta Dedi, lalu Pendeta Sarwedi, dan terakhir Pendeta Abi. Saya mau katakan baik begini, saudara-saudara, hai para orang tua, hati-hati. Banyak saingan di luar sana yang ingin memenangkan hati anak-anak kita. Baik, kiranya kita menjadi hati-hati oleh karena banyak saingan untuk memenangkan hati anak-anak kita. Maka biarlah kita bisa memenangkan hati anak-anak kita agar proses pendidikan itu berjalan baik dan indah. Pendeta Dedi. Tantangan terbesar ya bagi kita orang tua adalah we walk what we talk. Ya. Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Saya tidak bisa berharap banyak anak saya nanti akan melakukan kebenaran itu kalau saya sendiri tidak menghidupkan kebenaran itu dalam kehidupan saya. Jadi sebagai satu-satunya mentor di dalam keluarga, I have to walk my talk. Jadi itu penting sekali Pendeta Chris. Saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Thank you. Terima kasih. Pendeta Sarwedi, ada closing statement-nya? Baik, pendidikan dalam rumah tangga, dalam keluarga itu adalah penentu, bisa dikatakan penentu untuk kehidupan anggota keluarga itu. Dan itu memiliki dampak yang sangat besar di dalam kehidupan di dunia ini, juga dalam kehidupan di dunia yang Tuhan telah sediakan di surga. Jadi jika kita gagal dalam memperhatikan ini, maka pertaruhannya bukan hanya dunia ini, tapi juga kebinasaan. Jadi tanggung jawab besar bagi saya sebagai orang tua, seperti Pastor Dedi bilang, bahwa beban itu adalah melakukannya. Semoga dengan tuntunan kuasa sorga kita bisa melakukan semua ini. Amin. Terima kasih Pendeta Sarwedi. Pendeta Abi. Ya, saya pernah mendengar satu moto. Salah satu kunci keberhasilan adalah repetition. Ya. Salah satu kita bisa memahami satu makna itu adalah dengan cara kita mempelajarinya berulang-ulang. Contoh dalam satu kali kita belajar nggak ngerti, ya harus berulang-ulang sampai betul-betul paham. Setiap pengulangan pasti ada makna baru yang kita dapatkan. Nah, begitu juga kita ketika kita mengajarkan, dalam hal ini kita mendidik. Jangan bosan-bosan lakukan itu walaupun itu berulang-ulang. Renungan pagi kah, atau renungan malam, berdoa sebelum tidur, lalu hal-hal yang mungkin seperti berulang-ulang. Karena dalam pengulangan pasti ada makna yang baru, pasti ada pelajaran yang baru, dan itu salah satu penanaman yang sangat efektif untuk anak-anak, untuk siapapun dalam proses pendidikan ini. Jadi ya jangan bosan-bosan dalam pengulangan, karena ada seorang yang mengatakan motonya, ini biasanya atlet ini ya, untuk bisa jago dalam satu bidang, katanya repetition is the key katanya. Ya, jadi pengulangan adalah membuat kita semakin biasa dan makin hebat lah dalam satu bidang tertentu. Ya, ini dalam dunia atlet ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Abi. Maka dengan akhir dari dialog ini, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan dari Pendeta Abigail Sihombing untuk boleh doa tutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami hamba-hamba Tuhan boleh membicarakan, mendiskusikan firman Tuhan melalui jalan sekolah sahabat Tuhan. Apa yang kami diskusikan pada saat ini, biarlah Engkau berkenan kepada para pendengar untuk boleh memahami, untuk boleh mengerti akan pelajaran yang baru saja kami diskusikan bersama Tuhan. Terlebih bantu kami dan para pemirsa yang menyaksikan agar dapat mengaplikasikan proses pendidikan ini dengan baik dan benar. Agar kami dan seluruh keluarga kami betul-betul dipersiapkan untuk kerajaan surga, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami sebagai orang tua, Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kesabaran, kekuatan, agar kami mampu mendidik anak-anak kami dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka roh penurutan, mau mendengar, dan biarlah dalam proses pendidikan ini Tuhan mereka bertumbuh berkembang untuk selalu takut dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, para hamba Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing dimanapun. Biarlah Tuhan berkati seluruh anggota jemaat yang kami layani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah program dari Dialog Teologi, obrolan rohani bagaimana membahas sekolah sahabat tentang keluarga pekan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sarwedi Nainggolan yang telah join bersama-sama dengan kami, dan Pendeta Abi Sihombing yang sudah bergabung juga dengan kami. Kami berharap boleh join lagi di lain waktu, di kesempatan yang baik. Dan para pemirsa, tetap ikuti selalu program ini di Dialog Teologi di YouTube channel kami. Dan selalu nyalakan lonceng itu supaya notifikasi akan selalu masuk dan saudara melihat dan mengikutinya. Dan saudara-saudara silakan share pelajaran ini kemanapun, menjadi berkat bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Dan kami tetap terbuka jikalau ada komentar, masukan-masukan, pertanyaan pun silakan, serta hal-hal yang ingin didoakan. Kami senang hati untuk mendoakan. Terima kasih saudara-saudara. Sampai berjumpa di pekan depan di pelajaran yang ketiga Sekolah Sahabat tema pendidikan. Tuhan memberkati kita.